Halo semuanya, selamat datang di channel Fotografi dengan Amis Traken. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan yang saya dapatkan dalam perjalanan fotografi saya. Oke, so dalam fotografi itu kita harus menggali keahlian kita untuk berobservasi. Observasi ini penting loh, bukan hanya fotografi saja, tetapi dalam situasi kehidupan ya lainnya. Oke, nah dengan menggali keahlian untuk berobservasi ini, kita akan semakin luas ya dalam melihat kesempatan-kesempatan yang ada di depan kita. Sebenarnya kesempatan hidup, kesempatan dalam mengambil foto yang unik, foto yang bagus dan cantik itu ada di depan kita, ya. Tetapi kita tidak melihatnya. Karena apa? Pikiran kita belum terbuka. Karena kita pikir bahwa foto harus ya sesuai dengan ketentuan ABCD. Ya, sementara pikiran kita kalau sudah terbuka tidak tidak akan terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sudah di yang sudah dibuat oleh orang lain atau fotografer sebelumnya. Oke. Nah, jadi belajar observasi ini berarti kita bayangkan kita punya mata ada 2 di depan, 2 di samping kiri dan kanan, 2 di belakang. Ya, bayangkan. Itu yang saya lakukan dalam perjalanan saya selama mendalami menggeluti street photography. Jadi saya ada mata di depan, ya, di sini dan di belakang. Bayangkan. Jadi saya kalau di jalan itu sibuk dengan kamera yang saya pegang dan saya sibuk untuk melihat kesempatan yang ada. Benar-benar fokus ya untuk melihat kesempatan yang ada karena kesempatan sudah ada. Tapi kalau kita hanya memakai mata yang di depan saja, kita tidak melihat yang ada di belakang, yang ada di samping kita, ya. Jadi belajar berobservasi dalam fotografi bukan hanya dalam street fotografi saja, tetapi juga dalam potret misalkan fauna atau makro tumbuh-tumbuhan ya, pohon-pohon, bunga-bunga. Anda juga perlu observasi. Oke, jadi dengan belajar observasi, kita akan bisa menciptakan gambar yang unik, gambar yang cantik dan gambar yang lain dengan gambar-gambar orang-orang yang sudah mereka dapatkan. Nah, untuk menggali kemampuan observasi ini Anda harus praktek dan bersabar. Karena namanya juga keahlian, berarti kan sesuatu yang harus kita gali. Tidak ada orang yang lahir langsung bisa terampil dalam hal-hal tertentu. Semua itu harus kita gali. Fotografi Anda ya sebagai fotografer itu juga keahlian yang kalau Anda asah setiap hari, maka Anda akan menjadi fotografer yang handal. Nah, observasi ya dalam fotografi ini Anda harus bisa mengambil foto di dalam cuaca apapun. Ya, misalkan Anda seorang street photographer atau fotografer jalanan ya. Anda merasa, cuaca di luar sedang salju contoh ya. Jadi saya tidak bisa mengambil foto. Nah, ya, justru dengan cuaca yang berbeda itu tes untuk Anda. Bagaimana bisa memberikan instruksi pada kamera Anda untuk menghasilkan foto yang bagus. Nah, jadi jangan berpikir untuk, "Wah, oke ada salju, saya harus mengambil foto yang bagus." Jangan berpikir seperti itu. Keluar dengan kamera Anda, praktek. Karena apa? Kalau cuaca berubah, ya cuaca salju berarti settingan kamera Anda akan berubah, ya. Kamera itu perlu sekali, kamera itu kita harus bisa mengerti kamera kita bekerja dalam situasi apapun, dalam cuaca panas, cuaca hujan, malam, pagi, saat ada golden light ya, mengerti golden light ya, matahari yang keemasan ya, sinar matahari yang keemasan ya, di saat salju, di saat gerimis, dan lain sebagainya. Jadi dengan mengasah keterampilan kita, belajar untuk memberi instruksi pada kamera, oh cuaca salju berarti settingnya aperture-nya di sini, ISO-nya di sini, dan lain sebagainya.
Itu semakin lama Anda praktek, semakin Anda fasih atau semakin Anda mahir ya dalam mengendalikan kamera Anda. Anda adalah fotografer. Tugas Anda memberi instruksi ya dengan mengendalikan settingan-settingan kepada kamera. Kamera tidak akan tidak akan mengambil foto yang baik ya kalau Anda tidak mengerti sistemnya. Oke, jadi Anda perlu waktu dan percaya pada proses bahwa satu saat nanti Anda akan bisa menjadi fotografer yang bisa mengendalikan kamera Anda. Karena semua orang bisa menjadi fotografer. Karena apa? Semua orang bisa beli kamera, tetapi bukan berarti mereka adalah fotografer yang benar-benar mengambil foto dari dalam hati, dari dasar hati. Ya, kan Anda mungkin sudah sering melihat ya, ada foto yang kalau Anda lihat hasilnya cuma, ya hanya selewat saja. Tetapi ada foto foto atau gambar yang Anda lihat, wow, bahkan Anda terus mengingatnya. Nah, jadilah fotografer yang bisa menghasilkan foto yang selalu diingat oleh mereka yang melihat gambar atau melihat foto Anda, ya. Oke, jadi bagaimana cara berobservasi dalam fotografi, khususnya dalam street fotografi ya. Di sini Anda harus memiliki pikiran yang terbuka, ya. Memiliki pikiran yang terbuka. Jadi kalau Anda pergi hunting, jangan berpikiran, "Oh, saya harus dapatkan foto misalkan orang lagi makan, atau orang lagi jalan, atau orang bawa 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 payung ya, atau orang warna apa." Nah, jangan. Kalau Anda pergi hunting hanya fokus pada hal-hal tertentu, maka Anda menutup ya kemungkinan yang ada, kesempatan yang ada. Jadi kalau hunting, oke, saya siap untuk mengambil kesempatan yang ada. Entah apa itu, tapi saya siap dengan kamera saya. Nah, selama Anda berada di jalan ya, hunting foto, perhatikan gambar-gambar yang ada di misalkan depan toko. Oke, perhatikan tulisan-tulisan yang ada di halte bus, yang ada di tembok-tembok ya. Perhatikan tulisan-tulisan tersebut ya. Kemudian juga perhatikan hal-hal yang aneh ya di jalan, misalkan kaca yang pecah ya, kaca yang pecah. Anda harus menggunakan imajinasi Anda, "Oh, bagaimana saya bisa menghasilkan foto yang unik dengan kaca yang pecah ini?" Ya, gunakan. Jadi cari celah-celahnya. Oke, mungkin Anda harus berdiri dan mengasah ide ya selama 5 menit atau 10 menit, tidak apa, ya. Jadi sebagai street photographer jangan terburu-buru, jangan lari saja, ya. Bahkan jangan mengejar subjek ya. Subjek akan datang kepada Anda kalau Anda sudah tahu basicnya street photography itu apa. Kalau Anda tahu bagaimana melihat kesempatan yang ada. Karena kebanyakan kalau saya sedang hunting foto ya, saya cari shelter. Jadi saya cari lokasi untuk saya berdiri. Ya. Oke, nah di sana saya fokus. Oke, saya perhatikan ada orang yang pakai baju aneh. Oh, oke, imajinasi saya berkembang ya. Wah, ini bagus kalau ada di cahaya yang seperti ini. Ini bagus kalau ada di background ya, background yang sesuai dengan warna bajunya, ya. Jadi observasi itu bukan pada orang-orang yang bergerak saja, perhatikan orang yang sedang duduk, perhatikan orang yang sedang ada di bus, perhatikan orang yang sedang ada di depan toko, oke? Perhatikan orang yang sedang menyeberang jalan, perhatikan orang yang sedang tidur di jalan, ya perhatikan. Jadi gunakan imajinasi Anda untuk menghasilkan foto dengan kesempatan yang sudah ada di depan Anda. Oke guys, jadi belajar observasi itu bayangkan Anda punya mata di depan, di samping, dan di belakang. Oke, bayangkan. Jadi kalau Anda sudah belajar berobservasi, maka Anda akan cepat dan tanggap di saat ada kesempatan yang datang. Jadi untuk belajar observasi itu Anda harus sabar. Jadi rileks saja saat hunting, jadi jangan terlalu fokus pada hasil ya.
Misalkan Anda, oh Sabtu ini saya ada waktu, saya ingin hunting keluar, ya. Nah, rileks saja bawa kamera. Pelajari apa yang Anda lihat, ya, di jalan. Gambar-gambar, tulisan-tulisan, hal-hal yang aneh. Kalau Anda melihat, misalkan kaos kaki di jalan, bayangkan, ya, Anda melihat botol di jalan, bayangkan apa yang dapat Anda lakukan dengan botol yang, tapi jangan stage ya, stage ini jangan jangan, jangan merubah lokasi benda yang Anda lihat, jangan. Jangan merubah, biarkan benda itu di lokasi itu, di tempat itu, dan Anda yang harus mengolah pikiran Anda, membayangkan bagaimana bisa menghasilkan gambar yang indah dengan objek ya yang ada di jalan tersebut. Oke, nah dengan belajar observasi maka ide-ide yang muncul akan semakin kuat. Ya, ide-ide yang muncul akan semakin banyak bahkan. Oke, jadi belajar observasi di jalan itu rileks saja, jangan terburu-buru. Jadi istilahnya kita menikmati masa-masa apa ya, mempelajari fotografi. Ya, kita menikmati masa-masa untuk mendapatkan inspirasi. Oke, karena sebagai fotografer kita bukan hanya jepret-jepret saja, kita juga harus mengolah pikiran. Ya, kemudian mengetahui, menyadari ide yang datang. Visualis, sesuatu yang Anda gambarkan itu atau sesuatu yang muncul di benak Anda itu adalah sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Ya, saya contohkan di sini ya. Saya pernah di awal saya perjalanan street fotografi ya, saya melihat ada salah satu fotografer yang menghasilkan foto yang bagus sekali. Ya, seseorang yang duduk di atas Vespa dengan helmet dan lain sebagainya. Perfect sekali, sempurna sekali gambar itu. Nah, kemudian saya melihat sepertinya saya akan bisa mengambil foto ini. Ya, entah di mana, entah kapan saya tidak tahu, tetapi saya yakin saya akan mengambil foto seperti itu. Oke? Nah, itu saya simpan di pikiran saya bahwa saya akan mengambil foto seperti itu dan bagus dan akan mungkin ngetren lah istilahnya ya. Nah, kemudian saya pergi ke Roma dengan suami saya lihat kesempatan itu. Kesempatan melihat seorang wanita cantik sedang mengendarai motor ya, tetapi dia sedang berhenti karena ada lampu merah. Nah, saya sedang menyeberang. Saya lihat ke kiri, ada wanita itu kelihatan, wah, yang saya pikirkan ini kesempatan yang tidak akan terulang. Ini kesempatan yang tidak akan terulang. Jadi di saat saya ada di depan wanita itu, ya, saya sedang berjalan nyeberangi jalan ya. Saya berdiri sebentar, hanya 1 detik, kemudian saya langsung membidik wanita yang sedang mengendarai motor itu. Langsung saya tidak berpikir bagaimana kalau dia marah, bagaimana, saya tidak. Saya langsung jepret, jepret. 2 foto kalau tidak salah saya ambil, mungkin 1 ya, saya lupa. Dan setelah itu saya dengan rileks jalan saja. Jalan saja melanjutkan untuk menyeberang jalan itu. Yang saya pikirkan ya, setelah saya mengambil, kalau dia marah, ya, saya akan mengambil konsekuensi. Kalau dia meminta saya untuk menghapus foto itu, saya akan hapus foto itu. Oke? Tetapi apa yang terjadi? Saya berjalan saja, dia tidak menghampiri saya. Saya berjalan dengan kaki. Dia punya motor. Kalau dia marah, dia akan mengejar saya dengan motornya. Ya, dengan mudah sekali. Karena saya jalan kaki. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Karena apa? Saya berpikir ini hanya kesempatan 1 kali di sini. Ya, yang tidak akan terulang. Jadi saya harus mengambil kesempatan itu. Dan kemudian foto itu termasuk ngetren ya di dalam street photography. Kalau Anda ingin melihat fotonya, mungkin saya akan linkkan di sini ya, di bawah ini nanti. Oke guys, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memotivasi dan take care.